Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah kampung yang hilang dalam satu malam, sesuatu yang di luar nalar. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di antara lembah dan perbukitan selatan Kebumen, tersembunyi sebuah kampung kecil bernama Surodadi. Terpencil, jauh dari jalan raya, dan nyaris tak tercantum dalam peta. Kampung ini seperti lukisan alam yang tak pernah usang. Sawah terbentang hijau sepanjang tahun, air mengalir dari sumber mata air pegunungan, dan suara alam menjadi nyanyian pengantar tidur bagi penduduknya. Namun, di balik kesuburan itu, Surodadi menyimpan sesuatu yang tak lagi murni. Dulu, Surodadi dikenal sebagai kampung yang agamis. Masjid tak pernah sepi, dan anak-anak dengan semangat menghafal ayat demi ayat. Tapi semua berubah ketika hasil panen mulai berlipat, dan uang mengalir deras dari penjuru desa. Warga menjadi sibuk dengan kekayaan. Rumah-rumah diperbesar, sawah diperluas, tapi mushola mulai sepi. Suara adzan tak lagi dipedulikan. Kebiasaan baru pun lahir. Hiburan menjadi pusat perhatian. Balai desa disulap jadi panggung orkes. Perempuan berdandan mencolok. Pemuda berkumpul tiap malam sambil memutar musik keras-keras. Minuman keras mulai dijual diam-diam. Bahkan kepala desa sendiri menjadi tamu tetap di meja judi. Yang memberi nasihat dianggap sok suci. Pernah suatu malam, seorang ustadz muda dari kampung tetangga datang untuk mengingatkan. Ia pulang dengan baju robek dan luka di dahi akibat lemparan batu. Sejak itu, tak ada lagi yang berani datang memberi peringatan. Namun, ada satu keluarga yang masih bertahan menjaga keimanan. Pak Mukri, kakek renta yang tinggal di rumah kayu kecil di pinggir kampung. Bersama istrinya dan cucu yatim piatu bernama Raffi, mereka hidup sederhana, menjaga mushola tua yang nyaris roboh. Meski tak ada yang datang salat, Pak Mukri tak pernah absen mengumandangkan adzan. Sore itu, langit di atas Surodadi mendung berat. Awan kelabu menggantung. Padahal musim hujan belum tiba. Angin yang biasanya sejuk berubah dingin dan menusuk. Dari teras rumahnya, Pak Mukri menatap kampung yang tengah bersukaria. Musik orkes terdengar dari kejauhan. Gelak tawa pemuda bersahutan. Ia menarik nafas panjang, lalu berbisik lirih. Astagfirullah. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari segalanya. Sejak hari itu, hal-hal ganjil mulai muncul di Surodadi. Ayam-ayam berhenti berkokok saat fajar. Mereka diam di kandang, enggan keluar. Kambing yang biasanya memekik kini membisu, bahkan enggan makan. Burung tak lagi terbang melintasi kampung. Semuanya seolah tahu ada bahaya yang mengintai. Tak lama, Raffi mulai melihat sesuatu yang membuatnya takut. Anak itu suatu malam berlari ketakutan ke pelukan kakeknya. "Kek, di ujung jalan itu, ada orang tinggi, hitam, matanya merah," katanya gemetar. Pak Mukri menenangkannya. Namun hatinya pun bergetar. Beberapa malam kemudian, Raffi kembali ketakutan. Kali ini sosok itu lebih dekat. Berdiri di dekat pohon jambu tempat anak-anak biasa bermain di siang hari. Sosok itu tak bergerak, tak bicara, hanya berdiri menatap lurus ke tengah kampung. Cerita Raffi menjadi bahan tertawaan para pemuda. Setannya Raffi lucu juga. "Besok ajak main kartu," ejek salah satu dari mereka. Namun Pak Mukri tahu, Raffi tak berbohong. Di malam-malam berikutnya, angin membawa bisikan. Suara-suara aneh berhembus di antara dedaunan, kadang seperti rintihan, kadang seperti doa dalam bahasa yang tak dimengerti. Warga tetap tak peduli. Musik masih meraung tiap malam. Anak-anak masih dibiarkan bermain hingga larut. Dan di mushola tua, hanya Pak Mukri yang duduk sendiri, memandangi sajadah kosong di sekelilingnya. Pada malam yang lebih sunyi dari biasanya, Pak Mukri tertidur setelah lama bermunajat. Dalam tidur itu, ia bermimpi. Ia berada di tengah padang luas. Tak ada pohon, tak ada suara. Langit hitam pekat. Hanya ada satu cahaya mendekat dari kejauhan. Sosok itu muncul perlahan,
berpakaian putih bersih, wajahnya bercahaya. Ia berdiri di depan Pak Mukri. Waktunya telah dekat. Angkat keluargamu. Tinggalkan kampung sebelum subuh. Jangan menoleh. Jangan membawa apapun selain iman, ucapnya. Seketika angin besar datang, menerbangkan padang ilalang, dan dari kejauhan terdengar suara ledakan beruntun. Pak Mukri terbangun dengan napas terengah. Tak menunggu, ia membangunkan istrinya, lalu membungkus pakaian seperlunya. Mereka membawa Raffi yang masih tertidur dalam gendongan, lalu berjalan cepat menuju perbukitan di utara kampung. Langkah mereka tergesa. Di belakang, kabut mulai turun pelan. Langit makin pekat, bintang pun menghilang. Kampung Surodadi seolah ditelan bayangan. Dari atas bukit, mereka menyaksikan segalanya. Kabut menyelimuti kampung dengan gerakan perlahan, seperti tangan raksasa yang menyapu dunia. Rumah-rumah menghilang satu persatu. Lampu padam. Suara berhenti. Lalu gemuruh terdengar. Dalam, berat, seolah bumi sedang menarik nafas terakhir. Tak ada teriakan. Tak ada yang berlari. Surodadi lenyap dalam hening. Fajar tiba. Cahaya matahari menyinari lembah. Tapi di tempat Surodadi berdiri, hanya tersisa padang rumput kosong. Tak ada bekas jalan, tak ada bangunan, tak ada tiang listrik. Seolah tak pernah ada kampung di sana. Di tengah padang itu, hanya satu sumur tua yang tersisa. Pak Mukri berdiri di hadapannya. Airnya hitam pekat, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Pagi itu, langit tampak bersih, seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Burung-burung mulai berkicau kembali, tapi hanya di sekitar bukit tempat Pak Mukri dan keluarganya berteduh. Tak satu pun burung terbang ke arah bekas kampung yang kini hanya berupa lapangan sunyi tanpa ujung. Pak Mukri menuruni bukit dengan langkah hati-hati. Raffi menggenggam tangan kakeknya erat. Mereka berjalan menuju titik di mana gerbang masuk kampung dahulu berdiri. Namun yang tersisa hanya tanah datar. Tidak ada bekas pagar bambu. Tidak ada batu penanda. Bahkan jalan tanah yang biasa dilalui warga pun lenyap. Seperti tak pernah digores kaki manusia. Istrinya memandangi sekeliling dengan mata kosong. Ia mengusap dada sambil beristighfar pelan. Pandangannya terhenti pada sumur tua yang berdiri di tengah padang. Mereka mendekat. Pak Mukri menatap ke dalam sumur. Airnya tampak seperti cermin hitam, tenang namun dalam. Ia mengambil sebongkah batu kecil, melemparkannya ke dalam. Tak ada bunyi cipratan. Tak ada gelombang. Batu itu lenyap begitu saja, seperti ditelan kekosongan. Ia bergumam, "Ini bukan sumur biasa." Raffi menatapnya dengan mata penuh tanya, namun tak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya berdiri dekat tubuh kakeknya, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehilangan kampung. Pak Mukri lalu menyusuri sisa tanah tempat rumah-rumah warga dulu berdiri. Ia hafal letak rumah Pak Lurah, rumah warung sembako, bahkan balai desa. Tapi semuanya sudah rata. Tak ada puing, tak ada arang. Hanya tanah berumput yang tumbuh seragam. Yang lebih mengherankan, di ujung timur, tempat di mana sawah-sawah luas dulu membentang, kini berubah jadi hamparan tanah kering, retak-retak seperti baru dilanda kemarau panjang. Padahal seminggu lalu, air irigasi masih mengalir deras. Semua seolah dihapus, bukan oleh alam, tapi oleh sesuatu yang lebih tinggi. Pak Mukri tahu ia tak bisa tinggal lama di tempat itu. Ada yang tidak wajar. Udara terasa berat. Suara alam tak sepenuhnya kembali. Langit terlalu tenang. Ia memutuskan untuk kembali ke bukit bersama keluarganya. Namun saat berjalan meninggalkan sumur tua itu, Raffi berhenti. Kek, ucapnya pelan sambil menunjuk. Itu siapa? Pak Mukri menoleh. Di dekat sumur, berdiri seorang anak kecil, perempuan, kira-kira seusia Raffi. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Ia mengenakan baju putih sederhana dan tidak mengenakan alas kaki. Anak itu hanya berdiri, memandangi mereka. Pak Mukri memicingkan mata. Ia merasa tak pernah melihat anak itu sebelumnya. Wajahnya asing. "Dek, kamu siapa? Dari mana datangnya?"
Tanya Pak Mukri sambil melangkah pelan ke arah anak itu. Tapi anak itu tak menjawab. Ia hanya menatap, lalu tersenyum tipis. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan ke arah sumur. Namun tak sampai beberapa langkah, tubuhnya perlahan menjadi transparan, seperti asap yang tertiup angin, hingga menghilang. Pak Mukri terdiam. Istrinya memeluk Raffi. Wajahnya pucat. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Mereka mempercepat langkah kembali ke atas bukit, lalu duduk di bawah pohon rindang. Pak Mukri hanya bisa berkata pelan. Bukan hanya kampungnya yang hilang, sebagian dari mereka pun mungkin masih di sana, entah dalam wujud apa. Hari berganti. 3 hari sudah berlalu sejak Surodadi menghilang. Tak ada berita. Tak ada pencarian. Seolah desa itu memang tak pernah ada. Pak Mukri dan keluarganya berjalan ke arah kampung tetangga, Karangsari. Mereka disambut dengan heran. Ketika ia menceritakan tentang Surodadi, tak seorang pun warga Karangsari tahu kampung itu. Bahkan seorang lelaki tua yang tinggal di sana sejak kecil pun berkata, "Kampung apa, Pak? Di balik bukit itu kosong sejak dulu." Pak Mukri mencoba menunjukkan jalan. Tapi saat mereka sampai di bukit tempat ia menyaksikan kehancuran Surodadi, yang terlihat hanyalah lembah tak berpenghuni. Tak ada sumur, tak ada padang, tak ada bukti apapun pernah ada kehidupan di sana. Ia nyaris tak percaya. Tapi satu-satunya bukti yang masih ia pegang hanyalah dirinya sendiri, istrinya, dan cucu kecil bernama Raffi. Mereka menetap di Karangsari, hidup sederhana seperti sebelumnya. Musola kecil di tepi sawah kembali ramai setelah warga melihat ketekunan Pak Mukri yang tak henti-hentinya memanggil pada kebaikan. Namun ia tak pernah bercerita lagi tentang Surodadi. Ia hanya berkata satu hal pada setiap orang yang ia temui. Jangan terlalu lama berpaling dari petunjuk Allah, karena tak semua diberi waktu untuk kembali. Pak Mukri berdiri di serambi musola kecil di Karangsari. Matanya menerawang ke langit yang mulai gelap. Angin sore berembus pelan, membawa harum tanah basah dan suara anak-anak mengaji di dalam. Suara itu menggetarkan dada, mengingatkannya pada masa yang telah lenyap. Masa di mana zikir adalah bagian dari napas kehidupan, sebelum dilupakan dan tergantikan oleh tawa palsu. Ia duduk bersila, membuka mushaf yang sudah lusuh di sampingnya. Jemarinya yang renta berhenti pada satu halaman yang kini terasa begitu dekat dengan apa yang pernah ia saksikan. Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya zalim, lalu kami adakan sesudah mereka kaum yang lain. Quran Surat Al-Anbiya 11. Ia mengulang ayat itu pelan, berbisik dalam dada, membiarkan maknanya meresap sampai ke tulang sumsum. Ia tahu, apa yang terjadi di Surodadi bukanlah semata kejadian gaib. Itu adalah tanda. Sebuah jawaban yang dikirim bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Surodadi hilang bukan karena kabut. Bukan pula karena tanah longsor. Ia dihapus, karena hati-hati di dalamnya menghapus petunjuk dari Allah. Ketika zikir diganti dengan maksiat, ketika masjid ditinggalkan, dan ketika nasihat dianggap celaan, maka teguran datang dalam bentuk yang tak lagi dapat dihindari. Pak Mukri memejamkan mata. Ia tidak menyesali apa yang terjadi, karena ia tahu Allah tidak mensalimi satupun hambanya. Tapi ia merasa diberi amanah untuk menyampaikan, meski dengan suara serak dan tubuh yang renta. Hikmah dari semua ini sederhana namun dalam. Jangan pernah merasa aman dalam kemaksiatan hanya karena azab belum datang. Jangan pernah mengira waktu akan selalu tersedia untuk bertobat. Dan jangan menunggu kampung sepi baru kembali pada Allah, karena kadang kampung itu tak lagi ada. Malam pun turun pelan. Suara adzan maghrib berkumandang dari menara musola kecil. Pak Mukri berdiri, menyambut panggilan itu seperti seorang sahabat lama. Ia melangkah masuk, meninggalkan segala kenangan dalam diam, dan hanya membawa satu hal. Iman yang tetap menyala, meski dunia di sekitarnya padam. Dari cerita ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga iman, menjaga kebaikan, dan tidak melupakan petunjuk Allah dalam setiap langkah hidup kita. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, kita diingatkan akan akibat dari menyimpang dari jalannya.
Dan jika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan membuka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka dengan azab yang disebabkan oleh perbuatan mereka. Quran Surat Al-A'raf 96. Ayat ini mengajarkan kita bahwa keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, akan datang jika kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang telah diajarkan oleh Allah. Apabila kita menyimpang dan mengingkari, maka azabnya bisa datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Cerita ini adalah sebuah kisah fiktif, meski diceritakan dengan begitu nyata, namun tujuannya adalah untuk memberikan kita semua pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Agar kita lebih berhati-hati dalam hidup, selalu mengingat Allah, dan menjaga diri dari godaan dunia yang menyesatkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kalian merasa terinspirasi atau memiliki pendapat, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Jika kalian suka dengan cerita ini, berikan like dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita penuh makna yang lainnya.